Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita lanjutkan taklim kelembagaan kita. Kali ini kita coba merenungi tentang hidayatullah, petunjuk Allah. Sebagian ulama merinci bahwa petunjuk Allah ada 5. Yang pertama namanya hidayah atau bi'i, petunjuk yang Allah berikan lewat naluri. Kalau seorang ibu melahirkan anak bayi, ibu itu tidak pernah mengajarin kepada anak bayinya, "Nak, nanti kalau kamu lapar, kamu nangis ya. Terus aku punya cadangan asupan untuk kamu. Nanti kamu hisap puting susuku." Nggak pernah diajarin begitu, ya. Tapi begitu bayi lapar, dia menangis. Tangis bayi itu merupakan petunjuk dari Allah yang berupa naluri. Terus itu mulut bayi waktu di dalam kandungan kan belum pernah latihan menghisap. Tapi begitu dikasih puting susu ibu, dia bisa menghisap. Lah, kemampuan ini juga merupakan petunjuk dari Allah yang bersifat naluri. Ya, bayangkan kalau bayi tidak bisa nangis, tidak bisa menghisap, kayak apa repotnya. Ya, Allah berikan petunjuk. Yang kedua, ada hidayah al-hissi, petunjuk yang Allah berikan lewat indera. Allah beri kita penglihatan, pendengaran, ya, sehingga bisa dengar taklim, kita bisa jalan menuju satu tempat, itu karena Allah berikan pendengaran, penglihatan. Nah, hidayah dua-duanya ini Allah juga berikan pada hewan, ya, pada manusia juga. Yang ketiga, ada hidayah al-aqli, hidayah yang berupa nalar. Ini nampaknya sudah keistimewaan bagi manusia. Ya, dengan akal manusia bisa memahami firman Allah. Dengan akal juga manusia bisa mengelola alam, menjadi khalifah di bumi. Nah, selain manusia, hewan misalnya itu tidak diberi akal, sehingga hewan tidak bisa ikut ngaji. Taklim seperti ini tidak dihadiri oleh ayam, oleh kambing, karena dia tidak mungkin mampu mencerna. 2 kali 2 ditambah 4 itu biar ditanya sama gajah tidak tahu dia. Tapi kita bisa. Itu keistimewaan yang luar biasa, ya, bagi manusia diberi akal. Begitupun alam. Biar gajah gede begitu tidak bisa bikin Innova. Kayak gitu kan? Masya Allah. Manusia bisa mengelola alam. Jadi ya akal. Kita ngebut saja biar cepat selesai. Yang keempat, ada hidayatuddin, petunjuk yang Allah berikan lewat agama, din. Nah, kalau akal Allah berikan semua orang, kalau indera, kalau naluri Allah berikan pada makhluk-makhluk yang lain, tapi din tidak Allah berikan pada semua orang, khusus orang yang mau saja.
Jadi untuk din ini ada free of choice. Misalnya pada surah Al-Insan ayat ketiga, Allah menyatakan inna hadainahus sabil. Kami tunjuki manusia as-sabil, jalan lurus, adin, agama. Imma syakiron wa imma kafuro. Dengan adanya petunjuk din, ada yang bersyukur, ada juga yang kafir. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa yang ingin silakan beriman, siapa yang ingin silakan kafir. Jadi di sini sifatnya apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tidak ada paksaan? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jelas dengan sendirinya mana petunjuk, mana kesesatan. Misalnya 3 kali 3 sama dengan 9. Itu ndak usah dipaksa. Awas kalau ndak bilang 9, aku masukkan penjara itu. Ndak usah begitu. Pokoknya 3 kali 3 sama dengan 9. Bagi orang yang mau mempelajari akan ketemu itu. Kan begitu. Bagi orang yang mau mempelajari. Jadi kebenaran itu sifatnya pasti bagi orang yang mau belajar. Kan Allah telah berikan akal gini ya. Dengan akal kan bisa memahami ad-din, ya. Kalau orang mau menggunakan akalnya nanti akan paham itu tanpa harus dipaksa. Gitu ya. Contoh misalnya tahun 1975 Fir'aun dibikinkan paspor karena mau berangkat ke luar negeri, mau melakukan perawatan kulit. Tahu Fir'aun? Fir'aun itu ya julukan raja-raja ya, di mana? Mesir. Dia kan mumi. Fir'aun jumlahnya berapa ya? Nggak tahu berapa, banyak lah. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Nah, karena sudah lama mumi itu, sehingga kulit berjamur. Harus dirawat. Mau dirawat di Perancis. Meskipun mumi, kalau mau keluar negeri harus pakai paspor. Sehingga tahun ini Fir'aun dibikinkan paspor. Coba lihat nanti di Google ada paspor Fir'aun, ada tuh gambarnya. Dia karena mau berangkat ke luar negeri. Ringkas cerita, rombongan Fir'aun pun berangkat. Naik pesawat loh. Naik pesawat dia. Diterima di Prancis dengan meriah. Karena merupakan kunjungan kepala negara purbakala. Ya. Tim medis untuk merawat kulit Fir'aun itu dipimpin oleh Profesor Maurice Basil. Profesor Dr. Maurice Basil. Ringkat cerita, setelah tim telah melakukan perawatan dengan teliti, ya, dengan sempurna, tim itu dibikin penasaran karena ada satu unit Fir'aun yang beda dengan Fir'aun yang lain. Satu unit ini dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan unsur garam. Sementara Fir'aun yang lain tidak. Telah diselidiki, oh ini Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa, karena tenggelam di laut, mati sehingga penuh dengan unsur garam. Tapi Pak Profesor Maurice berpikir kencang, siapa yang melakukan evakuasi sehingga bisa selamat sampai hari ini. Kan waktu itu belum ada tim SAR, ya. Apalagi Hidayatullah.
Sekedar gambaran saja ya. Ketika pesawat Air Asia terbang dari Surabaya, Juanda menuju Singapura beberapa tahun yang lalu sempat jatuh di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Itu tim SAR dari seluruh bumi kan datang, dari Amerika, dari mana-mana datang untuk mencari apa? Jasad penumpang yang jatuh itu. Kan ada yang diketemukan sudah 3 hari, 4 hari, seminggu, bahkan ada yang ditemukan jauh di perairan Majene, Mamuju. Apa yang terjadi? Semua jasad yang ditemukan itu sudah hancur. Nah, Fir'aun ini kok utuh, itu tidak mungkin kalau tidak langsung dievakuasi. Kalau bermalam, semalam, 2 malam, 3 malam otomatis juga hancur. Sebagai seorang ilmuwan, dia berpikir objektif. Cari dia di perpustakaan penjuru bumi, cari tentang buku-buku sejarah. Ternyata tidak satupun informasi ada orang yang mengklaim pernah mengambil jasad Fir'aun itu. Tapi dia jadi pikiran terus-menerus gitu. Ada fakta tapi tidak ada berita. Faktanya ada tapi datanya itu tidak ada. Masalah. Yang banyak kita kan banyak berita tapi tidak ada fakta, namanya hoax. Kan begitu. Ini ada fakta tapi tidak ada beritanya. Nah, ketika beberapa bulan kemudian Profesor Morris mendapat undangan seminar ilmiah di Timur Tengah, ya dalam seminar itu mungkin di sela-sela seminar sambil ngobrol-ngobrol kali sempat bertanya pada seorang dokter yang muslim bagaimana persisnya. Lalu oleh seorang dokter yang muslim itu ditunjukilah ayat surah Yunus pada ayat 92. Lihat, dalam ayat ini Allah berfirman, "Fal yauma," hari ini, "nunajjika," aku selamatkan kamu, "bibadanika." Langsung Allah menyatakan badanmu. Itu kaget luar biasa Profesor Morris itu. Andai kata dia orang dari Sulawesi Selatan, mungkin kagetnya mengatakan dede, ada memang mungkin begitu. Kok bisa ini? Aku tanya, Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Tahun berapa? Pernah belajar tarikh kah? Tahun berapa? 571. Oke, 571. Fir'aun hilang di tengah laut tahun berapa? Ini kan Masehi ya. Fir'aun hilang di tengah laut jauh sebelum Masehi, kan begitu? Umur Nabi Muhammad berapa tahun? 63 tahun. Sehingga meninggal tahun berapa? 1 tambah 3 4, 7 tambah 6 13, 1 tambah 5 Nah terus Fir'aun jasadnya itu diketemukan tahun berapa? Konon sekitar abad ke-18. Jadi Nabi Muhammad lahir, Fir'aun sudah hilang. Nabi Muhammad meninggal, Fir'aun belum ditemukan. Loh, kok ada ayatnya dalam Quran? Sebagai seorang ilmuwan objektif, kalau begitu ini pasti bukan hasil intelektual Muhammad, karena tidak ada satupun dalam berita manapun di planet bumi ini. Bible tidak ada, di mana-mana tidak ada. Sementara ditahu kan Nabi Muhammad kan tidak pernah juga masuk perguruan tinggi fakultas arkeologi misalnya, tidak juga. Kok ada? Pasti ini adalah wahyu. Tanpa dipaksa, tidak ada paksaan. Akhirnya Profesor Morris meyakini ini adalah wahyu dan Muhammad adalah nabi dan dia masuk Islam. Kan begitu? La ikroha fiddin. Asal orang menggunakan akalnya, dia nanti sampai pada tingkat memahami bahwa Al-Quran, ad-din, wahyu adalah sebuah kebenaran. Paham ya? La ikroha fiddin. Nggak usah dipaksa. Awas kalau tidak percaya pada Quran,
kamu masuk neraka itu, nggak usah. Biar orang menggunakan ini akalnya. Karena Allah telah menggunakan seperangkat, memberikan seperangkat hidayah. Seperti itu. Terakhir, yang kelima, namanya hidayah at-taufik. Taufik. Begini, din wahyu ini merupakan tuntunan. Kalau tuntunan ini dipatuhi, maka Allah akan memberikan hidayah at-taufik, petunjuk langsung. Jadi persyaratan Allah memberikan hidayah taufik kalau tuntunan itu dipatuhi secara sungguh-sungguh. Misalnya kita lihat dalam Quran surah Al-Ankabut surah 29 ya. Ayat berapa? Ayat 69 kah? Ayat terakhir. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina." Nah, ya. Lana diyannahum subulana. Walladzina jahadu, orang yang jahadu, bermujahadah, berupaya maksimal fina untuk melaksanakan ajaran Allah, lana diyanahum, nanti Allah turun tangan langsung membimbing dia subulana. Nanti kalau mungkin bapak-bapak yang pernah lama ketemu Ustaz Abdullah Said bisa merasakan ya. Jadi agama ini, bahasa sistematika wahyu atau segala macam, itu adalah panduan yang harus dilaksanakan. Seperti kita suruh laksanakan sholat malam, sholat wajib dengan serius, nanti Allah akan menurunkan hidayah. Nah, hidayah taufik biasa almarhum menyebutnya sebagai wahyu sistem. Jadi kalau kita melaksanakan sistematika wahyu, maka Allah akan menurunkan wahyu sistem. Ya. Contoh misalnya, Allah menyuruh kita musyawarah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi bermusyawarah bagaimana cara memanggil orang sholat jamaah, kan begitu. Dalam musyawarah itu kan muncul beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kita bikin api unggun sehingga atapnya membubung ke angkasa, dilihat oleh seluruh warga Madinah bahwa waktu sholat sudah tiba. Wah, kayak orang Majusi. Ada yang berpendapat kalau begitu nabuh apa namanya? Lonceng. Nanti kedengaran, dong, kedengaran. Kita bisa datang semua untuk sholat jamaah. Kayak orang Nasoro. Atau pakai trompet, kayak orang Yahudi aja. Lalu yang diikuti adalah pendapat dari Umar bin Khattab dengan mengatakan as-sholatul jami'ah. Nanti cari orang yang suaranya paling keras, teriak as-sholatul jami'ah. Ini hasil musyawarah resmi yang dipimpin oleh kepala negara langsung. Musyawarah. Tapi ingat, perintah musyawarah adalah merupakan sebuah tuntunan agar kiranya Allah memberikan hidayah. Ya. Belum sampai hasil musyawarah resmi itu dilaksanakan, ada seorang sahabat yang tidak ikut musyawarah. Artinya mungkin ya bukan muspida lah ya, bukan anggota DPRD. Ya masyarakat kecil saja. Dia mimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada seorang menjual lonceng. Pak, aku beli loncengnya satu. Untuk apa? Untuk panggil orang sholat. Oh, maukah kamu saya beritahu cara memanggil yang lebih baik dari lonceng ini?
Wah, bagaimana caranya? Lalu orang penjual lonceng yang berada di alam mimpi itu mengajarkan kalimat azan. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Setelah itu si sahabat yang mimpi ini lapor kepada Rasul. Wahai Rasul, aku tadi mimpi kalau manggil orang untuk sholat pakai ungkapan seperti itu. Pakai ini ya. Setelah ditimbang-timbang dibandingkan antara hasil musyawarah sama hasil mimpi, gitu, ternyata hasil mimpi lebih baik daripada hasil musyawarah. Apa boleh buat? Musyawarah resmi di anulir mimpi yang dikemukakan. Jadi musyawarah itu adalah hidayah, terus Allah memberikan petunjuk ya, petunjuk apa tadi? Din, terus Allah memberikan hidayah secara langsung ya, yang merupakan taufik. Nah, hidayah yang berupa taufik itu kita tidak tahu dari mana Allah akan berikan, lewat siapa, tidak ngerti. Tapi yang jelas asal kita melaksanakan agama, nanti Allah akan berikan hidayah sesuai dengan kemauan Allah. Yang bahasa almarhum Ustadz Abdullah Said sebagai wahyu sistem. Ya, kita laksanakan aja Al-Quran. Nanti Allah akan berikan hidayah. Contoh lagi misalnya, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Naik onta, namanya apa ontanya? Al-Qaswa. Loh, secara logika untuk memilih posisi paling strategis pimpinan negara itu harus dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan, dari sisi transportasi, pokoknya yang paling strategis lah ya. Bapak-bapak tahu kan kenapa Penajam Pasir Utara dipilih menjadi calon ibu kota negara? Itu kajiannya banyak itu dari berbagai sisi. Kajiannya banyak, Sumatera, Kalimantan, semuanya dikaji mana yang paling tepat. Itu harus orang-orang yang ahli. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW untuk memilih tempat yang tepat untuk istana negara, itu Allah berikan hidayah lewat onta Al-Qaswa. Di mana onta Nabi berhenti, disitulah Nabi berada, dan itulah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi, yang dulunya merupakan pusat pemerintahan, pusat pemerintahan yang luar biasa, karena sepertiga planet bumi diatur dari situ pada zaman Umar kan, luar biasa. Itu namanya hidayah taufik. Sehingga sebenarnya kepemimpinan di Hidayatullah itu tidak boleh tertutup dari hidayah Allah. Artinya jangan sampai kita merasa bahwa ini sudah hasil musyawarah, ini sudah ketentuan bersama, tidak boleh rubah-rubah. Tidak seperti itu. Tapi musyawarah itu adalah merupakan upaya melaksanakan perintah Allah. Kalau ternyata hasil musyawarah itu nanti diterapkan berjalan dengan baik, ya sudah. Tapi kalau ternyata ada inspirasi yang jauh lebih baik daripada hasil musyawarah, kan bisa dianulir kayak Nabi seperti itu. Kan itu sunnah Rasul juga. Masya Allah ya. Ini unik juga memang kepemimpinan di Hidayatullah. Tetapi begitu memang landasannya. Hidayatul taufik ya. Persyaratannya itu jahadu. Saya mau cerita yang paling menarik buat saya masuk Hidayatullah sebenarnya di sini. Ini cerita pengalaman ya. Dulu saya sampai di Tanjung Pinang tahun 86 bulan Agustus. Aku mau cerita episode kecil. Di Tanjung Pinang waktu itu mau loncat ke Malaysia tapi tidak bisa karena ada pemilu Anwar Ibrahim waktu itu. Orang-orang yang tidak punya KTP diusir. Saya bermalam di rumah
pemimpin suku Madura, namanya Pak Mat Hussein. Pak Mat Hussein. Ya. Ketika hari terakhir, mungkin hari ke-7, Pak Mat Hussein panggil saya jam-jam pagi-pagi begini sambil ngopi-ngopi. Dek, saya mau tanya sama kamu. Apa, Pak? Tolong saya dibantu. Saya mau baca doa, tolong dikoreksi. Kok ada doa dikoreksi? Iya, karena aku tidak tahu mana doa yang baik dan yang buruk. Kok ada doa buruk? Begini, dulu waktu saya masih muda, kalau ada seorang gadis jadi rebutan orang, saya biasa cari guru untuk minta doa-doa, mantra-mantra. Biasanya kalau saya berdoa seperti itu, dia pasti mau dengan saya, yang lain kalah semua. Begitupun kalau ada orang kelahi hebat tuh, saya juga kadang cari guru bagaimana cara mengalahkan dia. Aku punya baca-baca juga. Jadi sekarang aku bingung, sudah tua, mana sih doa-doa yang baik dan yang tidak baik gitu. Karena aku sering mencari guru untuk untuk memberikan mantra-mantra, doa-doa gitu loh. Dia bacakan, aku dengarkan gitu. Oh ini hadis, oh ini tidak jelas, ini keliru. Sampai pada satu doa begini, Rabbana afrigh alaina sabron. Ya Allah, tuangkan ketabahan pada diri saya. Wasabbit aqdamana. Ya Allah, mantapkan pendirian saya. Wansurna alal qaumil kafirin. Bantu saya untuk mengalahkan orang kafir. Itu masuk betul dalam hati saya, memang saya niatnya seperti itu, jalan ke sana kemari agar punya pendirian mantap, bagaimana bisa Islam tegak gitu ya, kenapa jadi kayak begini. Terus dilanjutkan dengan la tudrikuhul absar, pertolongan Allah itu tidak mungkin kita bisa jangkau dengan pandangan kita, dengan konsep kita, dengan cara kita. Wa huwa yudrikul absar, biarlah Allah yang membimbing kita punya pandangan. Wa huwal latiful khabir, Allah Maha lembut, Maha bijak. Sumarji'il basara karotain, silakan Anda berpikir 2 kali, menatap 2 kali ya. Yang qalib ilaikal basar, pasti pandangan Anda menjadi ya berbalik ya. Yang qalib ilaikal basaru khosian, menjadi hina. Fa'ayyadnal ladzina amanu, nanti yang aku akan bantu adalah orang yang beriman, percaya pada saya. Ala aduhim, mengalahkan musuh mereka. Fa'asbahu dzohirin, mereka yang pasti menang. Di saat itu saya merasa kayak dicambuk luar biasa. Karena niat saya akan mencari kesana kemari biar bisa dapat menang. Oh ternyata, Masya Allah ya, kita tidak boleh mengandalkan pikiran, mengandalkan konsep, mengandalkan cita-cita, harus serahkan pada Allah, biar Allah membimbing pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Nanti orang yang beriman itulah yang mendapat kemenangan. Lalu saya tanya sama Pak Mat Hussein, khusus doa ini adalah untaian ayat-ayat Al-Quran. Dari berbagai ayat diuntai menjadi satu dan rangkaian yang sangat bagus. Saya tanya, dari mana Bapak bisa dapat doa ini? Dia bilang, oh ya saya ingat waktu itu saya lagi jadi nahoda kapal, nyopir kapal ya. Ketika kapal berlayar, tiba-tiba kapal nabrak gusung. Gusung tahu? Apa namanya itu? Pasir ya. Pasir di laut kadang-kadang ombak terus akhirnya menjadi tinggi begini kan. Tapi di tengah laut udah kelihatan, nabrak, bus, berhenti dia, nggak bisa gerak. Nunggu air pasang nanti baru bisa gerak. Lagi seperti itu, terus Pak Mat Hussein sholat di kapal itu. Tiba-tiba datang nelayan pakai dayung, pakai caping, naik ke kapalnya Pak Mat Hussein, nungguin sholat. Setelah sholat dia gembira. Wah aku senang sekali, kok ada orang di kapal mau sholat, maukah aku ajarin doa? Dia ngajarkan doa. Yang itu tadi, Pak Mat Hussein langsung hafal.
Nanti kamu mampir ke rumah saya tuh di sana, rumah saya di Muara sana. Nama saya ini. Begitu sudah naik itu air pasang, dia cari nama itu, tidak satupun rumah di pesisir yang tahu namanya. Wih, kenapa orang satu datang hanya untuk mengajarkan doa? Saya pikir, wah, inilah mungkin yang disebut Nabi Khidir kali ya. Aku mencari-cari untuk membimbing, mungkin lewat ini. Akhirnya ketika saya terdampar di Gunung Tembak, yang paling saya ingat ungkapan almarhum Ustadz Abdullah Said mengatakan begini, itu otakmu yang kudisan jangan selalu kamu pakai terus. Sekali-kali otak kudisan itu diambil, taruh di kantong, serahkan dirimu kepada Allah, biar Allah membimbing kamu. Jangan dibimbing sama perasaan, pikiran terus. Akhirnya enggak dapat hidayah dari Allah itu. Kok sama persis ya? Itu yang pertama paling menyentuh jiwa saya, justru wahyu sistem atau hidayah taufik. Bagaimana cara kita mampu mengendalikan diri dan menyerahkan diri kepada Allah, mengendalikan otak, mengendalikan perasaan, mengendalikan pikiran, ya, dengan cara kita menjalankan agama. Lalu pelan-pelan lebih detail lagi, agama ini tidak turun sekaligus, tetapi turun secara bertahap, urut-urutan turunnya wahyu, mulai dari Iqra sekian ayat. Jadi kita lihat misalnya ya, surah 17 ya, ayat 106. Allah menyatakan begini, wa Qur'anan, Quran itu, agama itu, din itu, faraqnahu, aku turunkan secara berangsur-angsur. Fungsinya apa? Litaqra'ahu, agar kamu Muhammad membacakan Quran itu alan nasi, kepada manusia. Artinya urutan turunnya wahyu itu harus dijadikan manhaj oleh Nabi Muhammad dalam rangka menerangkan Quran pada manusia, manhaj dakwah. Di urutan turunnya wahyu adalah merupakan manhaj dari Allah yang harus dipatuhi oleh Nabi Muhammad dalam rangka menerangkan Quran kepada umat manusia atau dakwah. Begitu ya. Li taqrahu 'alan nas ala muksin. Ala muksin. Apa arti muksin? Maka sayam kusu artinya apa? Menetap. Ana amkusu fi Palembang. Aku menetap di Palembang. Artinya kalau kamu wahai Muhammad menerangkan Quran sedikit demi sedikit sesuai yang aku turunkan kepada manusia, itu nanti Quran akan meresap pada diri manusia. Wa nazzalnahu, nah ini menarik ya. Wa nazzalnahu tanzila. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Tanzila kedudukannya sebagai apa? Ayo, pasti tawadu. Tahu aku. Orang-orang di sini itu tawadu semua. Tapi kalau Ustadz Soleh Hasim menerangkan tawaduk artinya tahu warna duit, beda yang merah dan yang biru. Kualitasnya. Jadi tanzila itu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim masdar mansub yang diderivasi dari fiilnya. Salah satu fungsinya adalah litakid, untuk memberikan penekanan, stressing. Wa nazzalnahu, aku turunkan Quran berangsur-angsur agar kamu jadikan cara untuk mengajarkan Quran kepada manusia, agar Quran bisa meresap ke dalam jiwa mereka. Itu tanzila, tidak main-main. Itu namanya maf'ul mutlak. Tidak ada bahasa Indonesianya. Ini rasa bahasa. Tapi rasa bahasa ini saya lihat ada di Sulawesi Selatan, Bugis. Ya, punya rasa bahasa begini. Awas kupukul memang, jadi memang itu maf'ul mutlak. Memberikan apa? Penekanan. Ini banyak di sana. Makan kodong, kan maf'ul mutlak juga.
Iya Pak. Banyak loh di bahasa timur itu maf'ul mutlak. Tapi bahasa Jawa aku enggak tahu maf'ul mutlak enggak ada itu. Rasa bahasa itu. Hah? Oh, bahasa Jawa yang punya maf'ul mutlak redaksinya kayak apa? Enggak ada kan? Aku orang Jawa enggak tahu tuh. Hah? Contoh redaksinya kayak apa? Enggak, maksud saya redaksi maf'ul mutlak yang rasa bahasanya sama dengan ini. Ya. Jadi maf'ul mutlak itu fungsinya litakid, untuk menekankan, enggak main-main gitu loh. Sehingga saya semakin yakin ketika Ustadz Abdul Said menyatakan bahwa kita tidak boleh selalu mengandalkan pikiran, ya, perasaan, ya, masukkan dulu di kantong, serahkan diri pada Allah. Tapi untuk melaksanakan agama itu adalah ada urutannya. Wih, semakin dahsyat juga, ya. Ya, semakin mengakar gitu. Oke, kita melaksanakan Al-Quran, Al-Hadis sudah biasa kita dengar, gitu. Tapi karena Allah nurunkan berangsur-angsur harus dijadikan manhaj, itu baru kita dengar di Hidayatullah, gitu ya. Jadi luar biasa, sudah berusaha untuk melaksanakan agama, berusaha juga melihat urut-urutan kerjanya. Ya, coba lihat, turunnya wahyu berangsur-angsur itu fungsinya ada dua, fungsi internalisasi dan fungsi sosialisasi. Ini kan litaqra'ahu 'alan nas, kan fungsi sosialisasi. Kita lihat internalisasi pada Quran surah Al-Furqan ayat 32. Urutan turunnya wahyu juga merupakan fungsi internalisasi. Wa qala alladzina kafaru, berkata orang kafir, laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Quran tidak turunkan sekaligus? Kenapa mesti harus berangsur-angsur? Apa kata Allah? Kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Demikian Quran turun berangsur-angsur agar saya memantapkan dengan turunnya Quran berangsur-angsur itu fuadaka, jiwamu. Kan begitu? Ini kan fungsi internalisasi. Rasul mantap, disampaikan pada umat, juga bisa meresap dalam jiwa. Wa nazzalnahu tanzila. Coba kita melihat fakta sekarang, fakta bahwa sebenarnya keberhasilan kerja itu kalau terpenuhi, coba sebutkan rukun wudhu. Satu. Ada yang tahu rukun wudhu? Ada berapa? 34, 13. Banyaknya. Dipertanyakan itu belajar fikihnya. Jangan enggak pernah diajarin rukun wudhu, rukun sholat. Ada berapa rukun wudhu? 4. Berapa lagi yang lain? Waduh, repot juga. Ngaku di pesantren enggak tahu rukun wudhu. Jangan-jangan sholatnya enggak pernah sah. Kan repot itu ya. Harus belajar lah dari rukun wudhu ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan, 4 basuh kepala, 5 basuh kaki, yang ke-6 tertib. Diingat-ingat nanti jangan-jangan salah, wudhunya ada 1 rukun yang tidak dilakukan. Jadi pekerjaan wudhu itu akan bisa sah ketika yang pertama melakukan jenis kerja dengan baik. Yang kedua, melakukan urutan kerja yang disebut dengan tertib. Kalau jenis kerja dilakukan dengan baik tetapi urutannya salah, maka wudhunya menjadi tidak sah. Paham ya? Ya kira-kira begitulah faroknahu. Jadi ada jenis kerja berdoa, jenis kerja sholat, jenis kerja perang. Tapi Allah mengatakan idealnya itu ada
urutannya sehingga sah. Dan ini berlaku untuk apapun. Coba saya kasih contoh satu. Jenis kerja mau dilakukan dengan baik, tapi urutannya salah, itu hasilnya fatal. Itu betul-betul terjadi pada keluarga saya. Jadi saya punya kakak saya punya istri aku punya istri saya punya kakak istri saya punya anak, apa namanya itu? Keponakan saya ya. Keponakan saya namanya Huda waktu itu di Solo. Usianya kira-kira 1,5 tahun. Pagi-pagi seperti ini, sang pembantu mau memandikan Huda dengan air hangat. Disiapkanlah bokor. Setelah itu diambil air yang mendidih, ditaruh di bokor itu. Terus dia ambil air dingin. Belum sempat dia ambil air dingin, Huda masuk ke dalam bokor. Apa yang terjadi? Mati seketika. Kenapa mati? Mungkin Anda mengatakan takdir. Oke lah. Itu karena salah urutan kerja. Andai kata bokor siapkan, kasih air dingin dulu, kan gitu ya. Setelah itu kasih air panas, diudak rata, jadi hangat, lalu anak dimasukkan. Kan berhasil. Kami ulang lagi, salah urutan kerja bisa berakibat fatal. Untuk itu Allah mengatakan urutan kerja itu tidak main-main. Wa nazzalnahu tanzila, pakai maf'ul mutlak, artinya tidak main-main. Ini rumus keberhasilan yang berlaku secara universal dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Mesti ada jenis kerjaan yang harus dilakukan dengan baik dan urutan kerja juga harus dilakukan dengan baik. Insya Allah berhasil. Alhamdulillah konsep dasar di lembaga kita dalam rangka melakukan hidayatuddin tidak sembrono gitu ya. Tidak langsung perang tiba-tiba gitu, enggak. Langsung ambil jizyah, rebutan merampok, enggak begitu. Tapi ada urutan kerja. Ini bagi saya yang sangat menyejukkan di pesantren. Sudah urutan kerja kita laksanakan, tetapi tidak mengklaim diri pasti berhasil. Karena apa? Ini hanya sebagai sarana mujahadah. Pada akhirnya ada hidayatul taufik. Allah nanti akan membimbing. Sebab kalau sistematika wahyu berakhir di sini harus begini. Kalau enggak bid'ah, salah semua itu. Lalu menafikan hidayah Allah, itu juga enggak benar. Ya. Akhirnya sistematika wahyu jadi berhala baru. Malah jadi musyrik semua nanti. Kan begitu. Sistematika wahyu hanya bentuk mujahadah. Di situ disuruh ikra, nanti Allah berikan alamal insan malam ya'lam. Disuruh qumil lail wartilil Quran, nanti Allah memberikan hidayah yang bernama apa? Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Pokoknya kita disuruh, nanti Allah akan memberikan hidayah. Jadi dua hal ini tidak boleh berpisah ya, antara sistematika wahyu dan wahyu sistem. Udah ya, barangkali ini aja ya. Ini hal yang sangat mendasar juga ya. Pelan-pelan kita harus introdusir hal yang sangat mendasar sehingga kita tidak terpaku. Karena saya membaca itu lagi di WA lagi asik sekali bicara tentang sistematika wahyu, dilihat dari sisi hadis-hadisnya, tapi tidak satu pun sampai kepada sini. Seolah ini harus merupakan kebenaran. Kalau sanadnya doif, maka pola perjuangan kita juga lemah semua. Repot karena tidak melibatkan Tuhan, melibatkan akal dan pola pelajaran saja. Luar biasa ini tentang hidayah yang bisa kita kemukakan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.